Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat MBB. Senang bertemu kembali dalam program Night Call pada saat ini. Saya Pendeta Ruri Spane selaku Ketua Majelis Jemaat IPB Jemaat Surya Kasih Jakarta Timur. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita dan kita akan beristirahat, ya kita bersyukur kalau saat ini kita juga masih diperkenankan untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, jika pada saat ini melalui program Night Call GPB kami akan kembali mendengar firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan kebenaran firman yang menyapa kami. Mohon berkat yang daripada-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan anugerah, kekuatan, dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya sahabat GBB, saat ini kita akan membaca dari satu bacaan Alkitab dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6b. Satu ayat singkat kita akan baca Yunus 1 ayat 6b. Demikian yang dikatakan. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan menyelamatkan kita, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar satu ayat Alkitab, mungkin kita bingung. Tetapi yang pasti cerita tentang Yunus, kita sama-sama telah mengetahuinya. Betapa kisah ini dihafal sejak kita kanak-kanak. Bermula dari satu hal yang sungguh menakjubkan. Anak-anak sangat senang dengan cerita tentang Yunus yang dimakan ikan. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari apa yang disodorkan sebagai dasar renungan kita. Ada pepatah yang mengatakan, karena nila setitik, maka rusaklah susu sebelahan. Karena ulah Yunus, maka kacau baulah seluruh penumpang yang ada di kapal, yang baru saja berangkat dari Yafu menuju Tarsis. Semua penumpang ketakutan, karena pada saat itu mereka diperhadapkan pada angin ribut yang sangat besar, sangat menakutkan. Mereka berteriak dan mereka juga merasakan kapal mulai kehilangan kendali. Mungkin tidak lama lagi mereka sudah mulai berpikir mereka akan tenggelam. Angin ribut tidak bertambah sulit, siap menghancurkan kapal yang ada. Tentunya segala usaha mereka lakukan agar kapal menjadi lebih ringan supaya tidak tenggelam. Tapi semuanya itu sia-sia belaka. Yang anehnya ada satu orang di dalam kapal yang entah karena capek, tetapi yang pasti dia tertidur. Siapa dia? Yunus orangnya. Karena itu, nakoda kapal membangunkan Yunus
dengan mengatakan sebagaimana yang dikatakan tadi, bangunlah, berserulah kepada Tuhan Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Adakah saudara, sahabat ibu-ibu, Yunus mengindahkan seruan nakoda kapal agar semua pada berseru kepada Tuhan mereka? Maka Yunus pun juga diminta untuk berseru kepada Tuhan yang dipercayai oleh Yunus. Tapi dalam hal ini kita tidak melihat Yunus merespon dengan melakukan hal yang sama seperti penumpang yang lain, berseru kepada Tuhan. Yunus tidak melakukan itu. Tetapi Yunus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Kita bisa membaca juga sedikit. Kata Yunus, angkatlah aku, capatkanlah aku, buanglah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Dan saudara, itu yang dikatakan oleh Yunus. Dia tidak berseru, tetapi justru dia mengatakan kepada nakoda, buang saja aku ke laut. Saudara-saudara, tentu tidak mudah bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dan sesungguhnya tidaklah mudah bagi Yunus mengatakan buanglah dia ke laut, karena ada risikonya. Tetapi mau dibilang bagaimana? Segala cara sudah diusahakan agar semua selamat, tidak ada yang menjadi korban. Tetapi karena permintaan Yunus, maka dengan berat hati, nakoda dan penumpang lainnya yang sudah merasa senasib akhirnya juga mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus, bahwa kalau dia dibuang, maka laut akan reda. Ternyata benar. Setelah dia dibuang ke laut, badai menjadi tenang. Laut pun dapat menjadi tenang kembali. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kebanyakan orang ketika dia sedang mengalami satu masalah, ada tekanan, ada berbagai macam cobaan, tentu tidaklah mudah baginya untuk segera dapat mengatasi suatu situasi. Ketika ada usulan bahwa dia yang sedang mengalami sesuatu, berseru kepada Tuhan, memang ada hal baik kalau seseorang yang sedang menghadapi masalah juga memang berseru kepada Tuhan. Artinya meminta sesuatu, meminta tolong. Tetapi saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, sekali lagi kita tidak melihat Yunus melakukannya. Orang mungkin bertanya, siapa sebenarnya Yunus yang seperti ini? Utik, malah minta dibuang ke laut. Tetapi sebelum dia dibuang ke laut, dia mengatakan sesuatu tentang dirinya. Aku seorang Ibrani. Aku adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu pengakuan Yunus tentang dirinya yang bisa kita lihat di dalam ayat 9. Takut akan Tuhan. Dia mengklaim dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, mungkin dasar inilah yang menyebabkan dia berani mempertaruhkan sesuatu, yaitu nyawanya. Buang saja aku ke laut. Karena saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yunus sadar diri, dia sangat menyesal, dan pasti sesungguhnya saat dia mengatakan buang aku ke laut, dia sudah mulai bertobat. Dia sudah menyadari akan dirinya yang sudah melarikan diri dari panggilan dan pemutusan
untuk melayani umat Tuhan di Niniwe. Yunus tahu pasti bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik buat masyarakat di Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Mungkin saja secara pribadi dia menganggap bahwa wajar saja kalau kota yang sudah sedemikian parahnya kejahatan, ya dihukum aja lebih baik. Mengapa mesti sibuk-sibuk? Ada orang yang mengingatkan mereka, dan pada akhirnya kota itu tidak jadi dihukum. Itu mungkin bisa saja terjadi dalam diri Yunus. Tetapi Yunus juga mungkin mempertimbangkan, kalau saya pergi ke Niniwe, bagaimana? Bisa nggak ya saya melakukan itu? Mengingatkan, berseru kepada orang Niniwe, tapi sama orang jahat. Jangan-jangan aku yang justru akan mendapatkan sesuatu yang mencelakai diri. Inilah yang menjadikan, yang melatar belakangi mengapa Yunus pada akhirnya mengambil keputusan mengingkari panggilan pelayanan Tuhan, mencari diri untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ia lari, ia pergi. Tetapi saudara-saudara, sanggupkah Yunus pergi meninggalkan Tuhan, lari dari segala panggilan pelayanannya? Ternyata tidak. Hal ini jelas menjadi satu hal yang disadari oleh Yunus. Kebaikan Yunus, selain dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, kebaikannya, ia ternyata orang yang cepat menyadari kesalahan dirinya, yang mau kembali kepada Tuhan dan siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya, dia siap juga untuk pergi ke Niniwe. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang kita coba lihat dalam diri Yunus. Kesalahan Yunus juga yang bisa kita lihat dalam dirinya. Ia orang yang termasuk berani untuk mengabaikan kehendak Tuhan, menolak tugas, bahkan tidak peduli. Seandainya ada kehancuran di Niniwe, dia tidak peduli. Ini bagian-bagian sisi negatif yang dimiliki oleh Yunus. Sahabat IPB yang Tuhan berkati, bagaimana dengan kita saat ini? Jemaat Tuhan, warga IPB, simpatisan IPB. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita terkadang bisa sama seperti Yunus? Bagaimana dengan panggilan tugas yang dibebankan kepada kita? Bagaimanakah dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita? Walaupun yang Tuhan percayakan dalam bentuk beban, tanggung jawab, tugas, kerja yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita sadar kita adalah orang yang takut akan Tuhan, kita siap untuk menjalannya. Itulah idealnya kehidupan kita. Tetapi ingatlah, kalau kita pernah melakukan hal yang sama seperti yang Yunus lakukan, mengabaikan kehendak Tuhan, maka sadarilah, Tuhan tetap menginginkan kita melakukan yang Tuhan kehendak. Jangan menghindar, jangan mengelak, jangan menyerahkan apa yang menjadi tugas kita kepada orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang hanya akan mendekatkan hati Allah yang mempercayakan kita dengan segala tugas tanggung jawab yang ada. Mudah-mudahan kita tidak seperti Yunus yang mengalami dulu segala sesuatu yang pahit baru menyadari. Tetapi kita siap untuk sadar tanpa harus kita mengalami apa yang dinamakan sebagai peringatan yang daripada Tuhan. Sahabatku, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.
Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat IPB yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur, marilah kita berdoa untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman. Melalui apa yang kami boleh lihat secara iman, dan apa yang dialami oleh Yudas, kami pun juga menginginkan agar Tuhan mengingatkan kami, agar Tuhan tetap menjadikan kami dekat kepada-Mu. Biarlah kiranya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jauhkan daripada kami hal-hal yang hanya membawa kepada sesuatu yang sia-sia, mengikuti kata hati, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, dalam segala jabatan tugas tanggung jawab kami, sebagai presbiter IPB, pendeta Tuhan Diaken, sebagai pengurus-pengurus yang ada di Pelkat, di komisi-komisi, di semua unit-unit misioner yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Di balik segala sesuatu yang Tuhan percayakan, ada yang Tuhan inginkan kami perbuat. Mampukan kami melakukannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar Engkau tetap dapat memakai kami sebagai alat untuk menghadirkan damai sejahtera, melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini. Berkati kami manakala kami akan beristirahat dan mengakhiri hari ini dengan segala kebaikan kemurahan kasih Tuhan. Izinkan kami untuk dapat menikmati hari baru. Karena itu, jika Engkau berkenan atas kehidupan kami, biarkan kami boleh menikmati hari baru dengan segala pemberian Tuhan, yang pada akhirnya segala sesuatu akan menjadikan kami senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sahabat YPB, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.